Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari kata cooperation, bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ada yang mengemukakan bahwa koperasi adalah organisasi bisnis yang memiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi syariah. Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Berdasarkan hal itu, maka koperasi syariah diperkenalkan bersama dalam bidang-bidang yang di dalamnya tidak terdapat unsur riba, maisir, dan horor. Di samping itu, koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya. Perbedaan dari segi pembiayaan serta aspek pengawasan. Konsep syariah menerapkan sistem pembiayaan bagi hasil dan pengawasan terhadap kinerja dan pengawasan syariah. Sedangkan konsep konvensional, sistem pembiayaannya menerapkan sistem bunga dan hanya melakukan pengawasan kinerja saja. Penyaluran produk. Pada koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, sehingga transaksi jual beli atau yang sering disebut dengan murabahah berlaku pada koperasi syariah. Uang atau barang yang dipinjamkan kepada para peminjam tidak dibebankan bunga, melainkan bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah ini. Jika nasabah mengalami kerugian, maka koperasi akan mengurangkan pengembalian uang dan sebaliknya. Bagi hasil merupakan salah satu sistem yang diterapkan pada koperasi syariah. Sedangkan pada koperasi konvensional, dalam penyaluran produknya melakukan sistem kredit barang maupun uang yang membebankan bunga kepada nasabah. Intinya yaitu koperasi berbasis konvensional ini tidak mau menanggung barang atau uang yang digunakan para nasabah dalam usahanya jika mengalami kerugian ataupun keuntungan. Peminjam harus tetap mengembalikan dana sebesar yang dipinjam ditambah dengan beban bunga yang sebelumnya sudah ditetapkan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan koperasi syariah. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang kelembagaan koperasi. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi. Yang keempat, ada Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tentang penghimpunan kelembagaan koperasi. Yang kelima, ada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Yang keenam, ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/M.KUKM/10 tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Yang ketujuh, ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/M.KUKM/12 tahun 2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk undang-undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi sama sekali tidak ada yang mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah. Namun demikian, dalam prakteknya berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah koperasi syariah undang-undang, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/9 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi. Namun demikian, landaskan dengan prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah juga diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi RI Nomor 91/Kep/N.KUKM/9 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan atau keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukumnya sendiri dalam bentuk undang-undang belum ada. Berikut landasan hukum koperasi syariah dan koperasi konvensional menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakabbathu syaitan Alladzi yatakabbathu syaitanu minal mas Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu maw'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'adza fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila atau tekanan. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya dari larangan Tuhannya lalu terus berhenti, maksudnya berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tadi, agar terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi sosial ini antara lain adanya kesamaan kepentingan, adanya kesadaran dan kebutuhan dari sikap pelaku bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Di samping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan, juga tanpa ada paksaan dari pihak lain. Yang kedua, yaitu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Pada surat An-Nisa ayat 29 ini, Allah SWT telah melarang untuk mendapatkan kekayaan dengan unsur zalim kepada sesamanya. Contohnya adalah tindakan mencuri harta secara batil, yaitu seperti riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, hingga suap menyuap. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Tetapi jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah-perintah Tuhan. Sementara
mengenai larangan bunuh diri pada surat An-Nisa ayat 29 dikarenakan tindakan tersebut adalah tindakan yang putus asa atau tindakan yang tercela, sehingga orang yang melakukan sama seperti tidak percaya kepada rahmat atau pertolongan Allah. Semua larangan tersebut semata-mata karena kasih sayang Allah kepada hambanya, agar manusia itu bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan azas dari koperasi syariah adalah tolong-menolong atau gotong royong yang dijelaskan dalam surat Asy-Syad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali najjatika illa ni'ajib wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra qi'ahu wa anab. Yang artinya, dia Daud berkata, sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, dan sedikit sekali mereka itu. Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertaubat. Penjelasan dari ayat tersebut adalah asas koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan dan diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama-sama dan proporsional. Kemudian, penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam rapat anggota tahunan dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Terdapat beragam jenis koperasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, diantaranya yaitu 1. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Contohnya, koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga yang lebih terjangkau. 2. Koperasi produsen. Koperasi produsen melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Contohnya koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu, daging, dan lain sebagainya. 3. Koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya seperti jasa angkutan atau asuransi. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi ini membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. 5. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas. Misalnya koperasi yang tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan harian tetapi juga menyediakan layanan simpan pinjam. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Koperasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan keanggotaannya, diantaranya yaitu koperasi unit desa atau yang sering disebut juga dengan KUD. Koperasi ini beranggotakan masyarakat pedesaan dan sering berfokus pada sektor pertanian dan perikanan. KUD memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan petani atau nelayan. 2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau disebut juga dengan KPRI. KPRI adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri. KPRI bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui berbagai layanan dan program. 3. Koperasi sekolah. Jenis koperasi ini melibatkan seluruh warga sekolah termasuk guru, karyawan, dan siswa. Koperasi ini menyediakan produk dan layanan yang mendukung kebutuhan sekolah dengan harga yang lebih terjangkau. 4. Koperasi pasar. Koperasi ini adalah jenis koperasi yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya yaitu para pedagang agar memiliki akses ke peminjaman dana sebagai modal usaha. Jenis koperasi berdasarkan komoditasnya. Koperasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis komoditas atau produk yang menjadi fokusnya. Berikut 1. Koperasi pertanian. Jenis koperasi bergerak ini di sektor pertanian dan bertujuan untuk memajukan serta meningkatkan hasil produksi petani,
produksi ini, produksi petani dapat berupa sayur-sayuran, buah-buahan, beras, mendung, dan lain sebagainya. 2. Koperasi peternakan. Sesuai namanya, koperasi ini berfokus pada sektor peternakan dan bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil ternak seperti kambing, sapi, bebek, ayam, dan lain sebagainya. 3. Koperasi industri dan kerajinan. Koperasi berperan dalam sektor industri dan kerajinan seperti produk tekstil. 4. Koperasi pertambangan. Koperasi pertambangan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengubah bentuknya. 5. Koperasi jasa. Koperasi jasa berfokus pada menyediakan layanan tertentu seperti transportasi, fotokopi, atau asuransi. Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya, antara lain yaitu koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh individu atau kelompok kecil. Koperasi ini sering memiliki wilayah kerja yang terbatas seperti satu lingkungan kerja, kelurahan, atau desa. 2. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang terdiri dari gabungan koperasi primer. Koperasi ini memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas daripada koperasi primer.